Pak Hikam memotret rangkaian kejadian terhadap KPU ya. Kita katakanlah mulai dari isu hoaks 7 kontainer surat tercoblos, permintaan atau desakan dipindahkan kotak suara ke Koramil, sampai yang kemarin terbaru ada meminta KPU untuk mengaudit sistem IT-nya. Ada banyak hal kemudian ini berujung pada dugaan delegitimasi KPU oleh beberapa pihak. Anda melihat hal yang sama tidak, Pak Hikam? Ya, saya melihat bahwa dugaan ke arah delegitimasi itu masih terlalu berat ya. Tetapi indikatornya apa tuh, Pak Hikam? Ya, justru itu. Karena kalau delegitimasi itu maknanya adalah semacam mencabut keabsahan dari satu lembaga atau satu praktek tertentu. Dalam hal ini kalau lembaga, maka kasusnya KPU ya mencabut legitimasi atau keabsahan dari KPU. Itu kan sebagai penyelenggara pemilu, iya, itu berat sekali. Berat sekali. Tetapi kalau kemudian ada kasus-kasus seperti itu ya yang diarahkan kepada KPU, barangkali yang menjadi sasaran adalah bagaimana agar supaya ada image bahwa KPU itu tidak fair, bahwa KPU itu memihak, bahwa KPU kurang profesional. Tetapi tentu dalam bahasa politik itu kan kemudian bisa saja menggunakan hiperbol delegitimasi. Nah, maka itu kalau sampai ada keinginan untuk melakukan audit, saya kira itu sah-sah saja, asalkan memang audit yang sudah disepakati prosedurnya. Bukan misalnya saya menginginkan audit Bung Reinhardt, tetapi asal maunya saya saja, ya enggak boleh begitu. Ada prosedurnya. Iya, saya kira audit apapun itu kan ada standar-standarnya. Asal itu diikuti, so what? Nggak ada masalah. Baik, Pak Hikam, kalau tadi Pak Hikam katakan untuk delegitimasi masih terlalu berat, jadi kalaupun ada upaya-upaya mungkin menyerang KPU, jadi apa yang lebih tepat untuk kita gambarkan situasi saat ini? Kan begini, Mas, di dalam katakanlah ini semacam perlombaan begitu ya, pemilu ini kan selalu di dua pihak yang sedang berkompetisi kan mencoba bermain taktikal, dan kadang-kadang wasitnya ini kemudian dianggap sebagai memihak dan lain sebagainya. Gitu kan. Ya, jadi itu satu hal yang biasa. Tetapi begini, Bung Reinhardt, kalau kemudian ada fakta-fakta yang kuat, yang kemudian misalnya masuk sampai DKPP dan DKPP kemudian mengatakan, oh iya kamu ini begini-begini. Nah, itu kan artinya bukan lagi permainan, tapi memang ada alasan untuk menduga KPU atau Bawaslu bermain. Kan asal ada bukti-buktinya begitu ya? Iya dong. Nah, tadi yang disebutkan itu kan fakta-fakta yang memang sampai sekarang itu belum pernah terbukti. Misalnya 7 kontainer yang sudah tercoblos lah, apa segala macam itu kan belum ada buktinya. Baik. Baik. Pak Hikam, tahan terlebih dahulu karena kita akan segera menyapa Bang Egy Sujana dan juga Pak Ilham Saputra lewat sambungan telepon terlebih dahulu. Bang Egy, selamat malam. Ya, selamat. Iya, Reinhardt, Bang Egy. Dan juga ada Pak Ilham. Iya, baik sekali. Pak Egy, selamat malam juga Mas Ilham. Ya, sama. Baik. Iya, saya akan ke Bang Egy terlebih dahulu. Bang Egy bisa mendengar ya? Dengar baik. Jelas. Bang Egy, bagaimana menjelaskan bahwa semua kan ada beberapa permintaan ya dari mungkin Bang Egy dan kawan-kawan, mulai dari sistem audit KPU misalnya atau memindahkan ke Koramil, kotak suara itu. Bagaimana kemudian menjawab bahwa ini bukan upaya untuk mendelegitimasi KPU 1 bulan menjelang Pilpres? Tidak, kita itu kan bertindak punya dasar hukum. Dasar hukumnya? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, dikaitkan juga dengan lembaga KPU. Lembaga KPU ini penyelenggara dalam konteks pemilu. Maka dia posisinya sangat menentukan dalam perjalanan pemilu tersebut. Maka hal-hal yang berkait dengan kepentingan pemilu ya KPU harus berbuat. Kalau PU-nya tidak berbuat, ada Bawaslu, pengawasnya bagaimana mengawasi. Kalau dua lembaga ini juga ada hal yang tidak pas, bisa disampaikan ke DKPP, kan begitu, Dewan Kehormatannya. Nah, tapi poin pentingnya adalah kan terlalu banyak persoalan nih. Kita fokus saja satu, misalnya
cuti presiden. Itu kan menurut undang-undang perlu, bahkan ada PKPU-nya, PKPU nomor 23 tahun 2018. Itu jelas di pasal 61 ya, sampai kepada 64, itu presiden itu wajib cuti saat kampanye. Jadi pertanyaan seriusnya, ketika debat capres, tapi dia nggak cuti, dia juga presiden, padahal kan itu sedang kampanye. Nah, itu kan harus ada penegasan dari KPU, berani mengatakan kepada presiden dalam konteks dia kan sebagai capres bukan presiden. Baik, Bang Egy. Kalau kemarin berarti debatnya Prabowo dengan presiden bukan dengan capres itu. Oke, baik Bang Egy. Jadi kalau benang merahnya apa sebenarnya? Apakah ada kekhawatiran terhadap KPU, tidak percaya, atau seperti apa terhadap penyelenggara pemilu? Dalam konteks ini kita melihat KPU itu menurut undang-undang ya, di undang-undang tadi yang saya sebut ada di pasal 3, ada di pasal 74, ya ada di pasal 37-nya, itu mengatakan mesti berintegritas, mandiri dan juga profesional. Itu KPU. Nah, kita melihat integritas ini jadi persoalan serius, bersifat imparsial, harusnya imparsial, tidak boleh parsial atau partisan gitu loh. Nah, kenapa ada perintah di undang-undang itu tidak boleh pakai fasilitas negara karena dia lagi cuti, tapi KPU tidak menegur? Baik. Harusnya kan menegur dong presiden. Jadi maksudnya Bang Egy, KPU partisan begitu Bang Egy? Kita nggak ada urusan delegitimasi KPU. Ini kritik kepada KPU harus bertindak sesuai dengan undang-undang. Oke, baik. Itu poin-poin pentingnya. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.